Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang peningkatan kasus bunuh diri karena masalah ekonomi. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prioritas Indonesia. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Kasus bunuh diri ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga dipicu oleh faktor ekonomi. Barreskrim Polri mencatat selama Januari hingga Agustus 2024 terdapat 849 kasus bunuh diri dan 31,9% motif bunuh diri tersebut adalah masalah ekonomi. Tuh ya, ekonomi bisa menyebabkan orang mengakhiri hidupnya tuh ya. Kasihan banget. Ya putus asa gitu, udah nggak ada harapan buat melanjutkan hidup. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendalami kasus bunuh diri ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Faktor ekonomi diduga menjadi salah satu pemicu utama. Arifah menekankan peristiwa meninggalnya EN beserta kedua anaknya harus menjadi momentum introspeksi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia mendorong penguatan ketahanan keluarga dengan komunikasi terbuka antar anggota keluarga untuk menyampaikan perasaan yang sedang dirasakan serta menjaga hubungan sosial antar masyarakat untuk saling melindungi. Dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh EN, terungkap utang akibat judi online diduga menjadi pemicu tindakan nekat EN. Penyelidikan masih. Tuh kan, judul tuh tidak membawa manfaat tapi membawa bencana bagi suatu keluarga. Makanya kalau misalnya ada judul, kalian kalau bisa menjauh, jangan pernah ikutan kalau kalian nggak tahu ya tentang judul. Kalau kalian udah kena judul, kalau bisa dikurangi, dan bisa dihentikan. Pokoknya gimana caranya jangan sampai terjebak dalam judul ini, karena dampaknya sangat besar gitu ya. Jadi ini ibunya mungkin yang kena, tapi anaknya juga bisa terdampak gitu ya. Jadi orang tuanya meninggal dan anaknya juga harus mengikuti orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya itu mengakhiri nggak cuma dirinya tapi juga anaknya juga. Itu jadi kasihan banget gitu ya. Jadi nggak cuma satu orang yang kena, tapi sampai satu keluarga itu bisa kena. Kasihan gitu penyebab ya. Sebenarnya pada Jumat 5 September 2025, warga Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung digegerkan dengan temuan 3 jenazah di rumah kontrakan. Ketiganya pertama kali ditemukan oleh YS, suami korban EN. Jadi pelajaran penting untuk kita, khususnya keluarga-keluarga, bagaimana menguatkan ketahanan keluarga dalam rumah tangga. Komunikasi sangat penting. Apa yang dirasakan istri, apa yang dirasakan oleh suami, ini harusnya saling dikomunikasikan sehingga tidak ada hambatan ya untuk menyampaikan rasa yang sedang dirasakan gitu. Jadi ini introspeksi kita bersama. Yang kedua adalah bukan hanya ketahanan keluarga, tetapi bagaimana hubungan antar anggota masyarakat untuk lebih saling peduli. Kasus EN salah satu dari ratusan kasus bunuh diri. Pusat Informasi Kriminal Nasional Barreskrim Polri mencatat selama Januari hingga Agustus 2024 terdapat 849 kasus bunuh diri. Sebanyak 31,9% motif bunuh diri adalah masalah ekonomi dan 75,6% terjadi di rumah pribadi. Tuh ya. Jadi sebesar itu. Kalau misalnya ekonomi baik gitu ya, kita bisa menyamakan 30% lebih orang yang harusnya tadi ya mengakhiri hidupnya. Jadi buat apa mengakhiri hidup ya kalau misalnya hidupnya enak gitu. Jadi ini kayak udah nggak pantas untuk hidup sehingga lebih baik membunuh diri gitu. Jadi itu saking pemikiran sampai seputus asa itu gitu. Jadi nggak sampai wah ada alternatif nih, udah nggak mikir kesana lagi, nggak ada jalan untuk keluar lagi, sehingga ya udah itu jalan terakhir adalah untuk menghirup. Jadi cari jalan pintas untuk mengakhiri penderitaan yang mereka alami gitu ya. Jadi kasihan banget gitu ya, tuh 30% lebih lah untuk masalah ekonomi hingga akhirnya membunuh diri sendiri dan mungkin mempengaruhi keluarganya juga kan. Terjadi di rumah pribadi. Sejumlah kasus bunuh diri terjadi pada 2025 dengan insiden hampir serupa seperti DM 23 tahun di Sumsel, NS 26 tahun tapi bisa satu keluarga dan kena EN 34 tahun di Banjaran. Semuanya ibu muda yang diduga mengakhiri hidupnya karena masalah ekonomi.
Tuh ya. BPS Untuk contoh melaporkan lainnya. masih ada 7,28 juta penganggur pada Februari 2025, naik 1,1% year on year. Namun kemiskinan ekstrim dilaporkan turun 1,1 juta orang pada Maret 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim antara 0 hingga 0,5% pada 2025 dan 0% pada 2029. Ketua Umum Into the Light mengatakan salah satu penyebab kasus bunuh diri adalah tekanan ekonomi sosial yang saat ini juga terjadi pada kalangan muda. Dan salah satu rekomendasi untuk mengatasi ini adalah BPJS memperkuat tanggungan kesehatan mental dan luka bunuh diri. Informasi ini untuk edukasi publik dan dorongan peran pemerintah. Bila Anda mengalami gejala gangguan kesehatan mental, segera konsultasikan dengan ahli dan jangan mendiagnosis sendiri. Tim Liputan Metro TV. Jadi butuh bantuan dari orang lain juga, nggak masa sendiri tuh kadang-kadang harus butuhkan bantuan orang lain. Jadi nggak mampu nih, kita nggak mampu untuk menyelesaikannya, maka kita harus konsultasi, misalnya ke saudara, ke orang tua, ke teman. Nah itu akan lebih baik hasilnya daripada tidak diselesaikan sama sekali. Bahkan butuh bantuan para ahli, ya para psikolog untuk mengatasi masalah seperti ini. Soalnya kalau nggak dikeluarkan, tidak disampaikan, tidak dibagi, itu bebannya makin berat ke dalam diri sendiri. Nah inilah yang kayak, wah bebannya sangat berat sekali sehingga tadi memilih untuk mati itu kayak lebih baik daripada hidup dalam kesengsaraan gitu. Jadi udah sampai ke titik itu ya. Makanya kejadian itu harus dicegah, jangan sampai dalam kondisi seperti itu. Jadi sebelum masuk ke kondisi yang sangat-sangat parah, hampir nggak bisa diobati ya, mungkin ada yang gila juga gitu gara-gara tekanan ekonomi, itu harus ditolong. Jangan sampai masuk ke kondisi seperti itu, karena ini tanggungan nggak cuma kita sendiri ya, karena kita hidup sebagai manusia sosial, kita harus memperhatikan bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mereka itu tidak bisa diselamatkan lagi seperti ini gitu ya. Kasihan banget gitu. Sebagai mungkin saudaranya, temennya, orang tuanya, dan punya kerabat dekat dengan itu kalian harus mengawasi gitu ya. Jangan sampai ada yang tersisihkan atau tertinggal. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari gitu. Tim Liputan. Lalu pemirsa, bagaimana perhatian pemerintah dan apa langkah konkret untuk Ya, mencegah ini. kasus bunuh diri? Kita membahasnya Ini bersama Bapak kebijakannya apa Wihaji nih? selaku Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Selamat siang Pak Wihaji. Selamat siang Mas Andrew. Pak Wihaji, langsung saja Pak Wihaji, bagaimana sih Pak perhatian Kemenduk Bangga pada banyaknya kasus bunuh diri akibat himpitan ekonomi? Ya gimana nih? Terima kasih Mas Andrew. Tentu yang pertama saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Kemenduk Bangga / BKKBN ikut prihatin ada peristiwa di beberapa tempat yang berkenaan dengan mengakhiri kehidupan atau mengakhiri hidupnya. Tentu ini kalau kita lihat dengan cara pandang dan perspektif keluarga, setiap peristiwa pasti ada sebab. Kemudian dalam pandangan kita di Kemenduk Bangga, salah satu sebab yang umum itu rata-rata ada masalah tentang kesehatan mental. Pertanyaannya adalah, apa penyebab kesehatan mental? Itu yang tentu menjadi perhatian dari kementerian kita. Di direktorat kita ada namanya direktorat yang menangani ketahanan keluarga. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Menteri PPA tadi, saya setuju bahwa penyebab utama adalah ada masalah mental. Saya ulangi, diduga ada masalah mental. Belum pasti. Tapi kalau kita urai lagi, kenapa ada masalah mental? Diduga ada masalah ekonomi, mungkin juga masalah konflik keluarga, ataupun ada masalah-masalah iringan yang lain yang mungkin kompleks. Untuk itu di kementerian kita ada direktorat yang menangani tentang ketahanan keluarga, sering kita untuk edukasi. Tentu harapannya adalah ini lebih serius lagi di lini lapangan, kemudian potensi-potensi seperti ini di mana termasuk ada data-data yang tadi disampaikan. Memang Mas Andrew, di Indonesia agak lumayan, data 2024 ada 4 ribuan,
kemudian 400-annya itu di Jawa Tengah, dan mungkin ada 1-2 yang sudah ada dalam berita-berita tersebut. Baik. Intinya adalah kita di kementerian kita ada direktorat yang menangani ketahanan keluarga untuk mengedukasi beberapa hal, termasuk hari ini Mas Andrew, pentingnya ngobrol bagian dari ruang bagi siapapun warga negara Indonesia untuk mengetahui isi hatinya, walaupun nanti kalau diurai agak ada beberapa sebab. Kira-kira Baik, itu. Yang Pak paling Wihaji. penting adalah kita siap. Baik, Pak Wihaji, kemudian apa langkah konkret begitu Pak, baik itu jangka pendek ataupun juga jangka menengah dan juga jangka panjang yang bisa kita lakukan untuk saat ini Pak, untuk mencegah hal ini tidak terulang kembali begitu Pak? Apa nih? Ya. Oke, karena setiap Penerapannya apa? peristiwa adalah sebab, maka yang kita urai adalah sebabnya apa. Karena sebab secara umum adalah ada masalah mental, maka hari ini Mas Andrew, saya minta dari direktorat yang menangani ketahanan keluarga itu terus bekerja keras untuk memberikan edukasi ke lini lapangan, mana yang menjadi prioritas, di tempat-tempat mana yang ini menjadi masalah, dan masalah utamanya apa, penyebab dari masalah mental ini. Tentu yang paling utama jangka pendeknya adalah kita bikin namanya gerakan ngobrol. Ini sederhana, tapi ngobrol lah, siapapun, karena dasarnya Mas Andrew adalah di keluarga. Peristiwa-peristiwa yang ada dalam Lebih berita terbuka tersebut lagi, dasarnya ya. pasti di keluarga, maka diobrolin. Selain Baik. memang tadi disampaikan oleh Bu Menteri ada kepedulian, tetapi kita poinnya adalah di direktorat kita ada penyuluh-penyuluh lapangan yang menangani ketahanan keluarga. Maka saya minta tolong prioritaskan untuk edukasi Baik. tentang siklus kehidupan, tentang masalah-masalah keluarga. Itu Mas Baik, Andrew. ada edukasi. Ya. Kemudian Pak Wihaji, kemudian bagaimana isu kesehatan mental ini bisa menjadi perhatian bersama. Jadi bukan hanya dari pemerintah saja, melainkan juga masyarakat secara umum. Ya, karena itu kita tidak bisa kerja sendirian, Mas Andrew. Kita mesti kerjasama dengan stakeholder terkait, termasuk Menteri Sosial, karena ada dasar-dasar yang memang mungkin ada masalah ekonomi. Kemudian juga Menteri Kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian stakeholder terkait ataupun NGO yang dalam hal ini memang concern di dunia psikologi, khususnya kesehatan mental. Ini butuh langkah konkret yang nanti harapan kita, Mas Andrew, adalah bahwa problem-problem yang teridentifikasi dari sebab-sebab itu yang akan kita kerjakan, Mas Andrew. Di daerah mana, selama ini case-nya seperti apa, sebab utamanya apa. Nah gitu, Baik. Mas Andrew. Saya kira langkah konkret kita adalah apa yang saya katakan di awal tadi. Itu, Mas Andrew. Siap, terima kasih Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Pak Wihaji, atas informasi Anda di Prioritas Indonesia. Terima kasih Pak Wihaji. Ya, jadi itu ya masalah ngobrol tadi. Kalau misalnya itu keterbukaan. Soalnya ini emang ini ya masalah mental tuh kadang kita nggak mau bagi karena ketika kita membagikan bukan yang dibantu, bukan dari support, tapi malah diejek atau dihina. Jadi orang takut untuk terbuka dengan dirinya. Jadi kalau misalnya kita jujur dengan diri kita, malah bukannya disupport, bukannya dibantu, malah direndahkan, dihina ataupun diejek gitu. Nah itulah yang membuat orang tuh takut untuk terbuka gitu ya. Bahkan di tingkat keluarga, kadang-kadang anak yang ngerjain apa orang tuanya nggak tahu gitu. Jadi orang itu orang terdekat tuh harus terbuka dari satu sama lain. Itu emang ada batasan. Cuma jangan sampai terlalu tertutup sehingga orang yang paling dekat sekalipun itu tidak tahu kita sedang apa. Jadi misalnya anak sama orang tua itu minimal tahu tuh, oh anaknya ngerjain apa aja, kondisi anaknya bagaimana gitu kan. Orang tuanya juga bisa tenang gitu karena tahu bagaimana kondisi anaknya. Jangan tiba-tiba anaknya tiba-tiba melakukan hal ini ya, harus tahu kenapa anaknya itu begitu. Ya apakah nggak diperhatikan, apakah kurang kasih sayang, apakah kurang apa gitu. Harus tahu gitu karena ini orang paling dekat di dalam keluarga, dalam rumah gitu. Kalau yang dalam rumah saja itu tidak tahu, bagaimana orang yang ada di sekitarnya, mungkin tetangganya, mungkin teman-temannya, mungkin gurunya, gimana mau tahu kondisi anaknya apabila orang yang paling dekat saja itu tidak memahaminya gitu. Jadi harus diurai bagaimana di dalam keluarganya juga gitu ya. Jadi dalam keluarga baik, ketika dalam keluarga baik nanti bisa berkomunikasi dengan baik juga di luarnya. Ketika dalamnya baik, dia juga melakukan yang baik gitu. Jadi itu harapannya adalah
dari mana keluarganya gitu, bagaimana kondisi keluarganya, supaya keluarganya ini bisa aman gitu ya. Ketika aman nanti semuanya bisa diusut dari sana gitu. Makanya dari awalnya itu dari yang paling dekat dulu gitu. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.